Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sekarang, kita akan bahas pola pikir orang-orang kaya. Karena gini, kalau kita ngikutin pola pikir orang-orang kaya, insya Allah kita pun pasti kaya. Kenapa kita belum kaya? Karena kita masih mengikuti pola pikir kita yang dulu. Ya. Jadi sekarang materinya kita akan bahas langsung membahas pola pikir orang kaya, dan materi ini harus dipraktekkan. Nggak bisa kalau nggak dipraktekkan langsung. Jadi saya tuh pengen langsung dipraktekkan sama teman-teman semua. Nah, teman-teman baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, sekarang siapkan selembar kertas. Teman-teman, sebelum kita udah disiapin ya, anggap sekarang mungkin Anda udah nyiapin kertas dan bolpen. Sekarang saya minta gini. Pernah nggak teman-teman semua bertanya gitu? Bertanya sama diri sendiri. Kok hidup saya gini-gini terus ya gitu? Kok beda sama hidup teman saya, beda sama hidup saudara saya. Kayaknya tuh enak terus. Pernah nggak Anda berpikir demikian? Kok hidup saya nggak berubah-berubah ya? Kok saya mah kalau prospek nggak pernah posting-posting? Kok orang lain mah baru juga upload langsung join, baru juga ngajak langsung closing. Kok saya mah enggak? Sering. Wah ini pernah atuh. Ya, pernah nggak? Kenapa nih hidup saudara saya selalu mujur, kok kenapa saya enggak? Mungkin Bapak Ibu pernah berpikir demikian. Di balik setiap gini Bapak Ibu. Intinya gini, hukum sebab akibat. Di balik setiap akibat tergantung sebabnya dulu apa. Dan pola pikir ini yang saya pakai nih ya. Maksudnya saya kalau misalkan berpikir kenapa sih orang itu kok enak banget hidupnya. Pasti ada sebabnya. Gitu loh. Ya kenapa sih dia mah apapun yang dia mau selalu terrealisasi. Ya kayak cara jalanin PTBS baru juga ini kok dia langsung closing. Pasti ada sebabnya. Makanya akibatnya bagus. Nah, inilah yang selalu saya terapkan sama diri saya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu boleh tulis judulnya tuh di atas ya, pola pikir orang kaya atau orang sukses. Ya, Anda boleh catat di atas. Karena gini, kenapa sih saya harus mempraktekkan, Bapak Ibu harus nyatet biar kita langsung praktek. Biar kita langsung praktek, biar kita langsung action, biar kita langsung paham gitu kan. Oke, orang kaya yang pertama gini. Yang pertama, boleh, orang kaya selalu mempunyai tujuan hidup yang jelas. Ya, boleh Anda catat. Yang pertama, biasanya orang kaya selalu memiliki tujuan hidup yang jelas. Ya. Oke, rata-rata apa? Kenapa sih kita harus punya tujuan? Karena kalau Anda nih, Bapak Ibu, kalau teman-teman semua, Anda keluar rumah naik motor, misalkan, tiba-tiba pergi aja. Di jalan bingung mau kemana. Bingung, karena nggak ada tujuan. Yang ada malah motornya habis bensin. Kebayang nggak kalau misalkan pesawat terbang di atas, tentu pilotnya bingung. Mau kemana ya kita? Gak ada tujuannya. Mungkin Anda jadi penumpangnya juga ikut panik. Kita mau kemana ini? Pilotnya nggak ada tujuan, betul nggak? Nah, sama dengan hidup kita juga. Kadang orang habis liburan, habis ini bingung, dia nggak ada tujuan. Apa tujuannya? Nah, makanya saya tanya sama Bapak Ibu, coba Bapak Ibu tulis tujuan Bapak Ibu. Kalau saya jelas, saya ada tujuan yang benar-benar jelas. Saya pengen bahwa dengan keahlian saya berbicara ini bisa membantu banyak mitra terbebas hutang dan riba.
Itu kan tujuan jelas ya. Dengan konten Zoom saya, dengan konten YouTube saya, ya itu mungkin jadi salah satu tujuan juga. Ya, mungkin Bapak Ibu tujuannya apa dan harus jelas tujuannya, harus spesifik. Kan nggak mungkin kita tujuannya, misalkan Ibu dari Tasik mau kemana? Ke Bandung, Bandungnya tuh kemana? Karena luas. Ya Anda tujuan gabung di PTBS ini apa? Anda setelah libur panjang ini tujuannya apa? Jadi harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan nanti hilang. Nanti di tengah jalan kehabisan bensin. Yang ada Anda capek. Yang ada Bapak Ibu teman-teman, ah udahlah, saya mah nggak sukses-sukses. Ya udahlah, susah nih nggak sponsor-sponsor. Ya udahlah, akhirnya berhenti di tengah jalan. Karena tidak ada tujuan. Maka dari itu Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk menuliskan. Boleh Bapak Ibu sekarang tulis. Apa tujuan Bapak Ibu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin sampai akhir tahun ke depan. Dan itu harus. Dan itu biasanya yang selalu dimiliki orang-orang kaya. Dia mau udah punya toko, dia udah punya perusahaan, dia udah punya apa, dia selalu ada tujuan. Dia selalu planning di awal. Apa planningnya ke depan? Apa tujuannya? Mau diapakan ini usaha saya? Mau diapakan ini bisnis saya? Ya, tujuan saya ini apa gitu. Paham maksud saya ya? Nah, sekarang saya tanya teman-teman semua, coba Anda tuliskan tujuan Anda apa? Paham maksud saya ya? Jadi tujuannya dan tujuan ini harus apa? Contoh, tujuan hidup saya adalah misalkan eh, apa ya? Misal contoh tujuan hidup saya pengen lebih apa gitu. Harus jelas gitu. Oke ya. Kalau ada udah tulis pengen sukses. Nah, sukses tuh harus spesifik suksesnya. Jadi harus benar-benar bukan hanya sekedar sukses tuh apa panjang ya. Sukses tuh sebenarnya artiannya luas. Betul ya? Jadi sukses tuh banyak banget. Nah, apa nih kira-kira harus benar-benar spesifik tujuannya? Terbebas dari hutang dan riba. Nah, oke. Sekarang Anda udah beres tujuan. Yang kedua boleh Anda catat. Kapan tujuan Anda akan terrealisasi? Jadi ada waktu. Ya, kapan waktunya? Harus jelas. Dari Bandung ke Tasik ini Anda mau berapa lama? Contoh misalkan saya mau ke Tasik nih, mau ke rumah Kang Dani, alamatnya di Singapura. Nah, itu kan ada tujuan. Kapan waktunya Anda mau nyampe? Mau 2 jam? Mau 3 jam? Mau 12 jam? Mau 1 hari? Mau 1 minggu? Mau 1 bulan? Bisa nyampe nggak? Bisa. Tergantung Anda mau kapan nyampe tujuan tersebut. Nah, makanya sekarang saya tanya Bapak Ibu, kapan Anda mau merealisasikannya harus jelas juga kapan. Ya, karena gini, kalau kita jalanin PTBS, ya, kita nggak punya tujuan, itu susah. Anda prospek orang hanya buat dapetin bonus sponsor doang, itu hanya sistematis. Anda jalanin PTBS hanya buat dapat motor cash doang. Itu hanya sistem atau marketing plan. Betul. Anda jalanin PTBS dapat mobil cash 150 juta, dapat Big Mo cash 500 juta. Itu hanya marketing plan. Nah, tujuannya buat apa? Kenapa Anda menginginkan itu? Dan kapan? Yang kedua saya tanya, kapan? Jadi Anda catat di sini. Nah, sekarang kan semuanya udah mulai mikir kapan ya? Ya kan, Anda mulai mikir ada yang mungkin 1 abad. Oh jangan, kelamaan. Mungkin kata Risiana tadi 84 tahun. Keburu modar. 1000 bulan Lailatul Qadar. Kuburun udahan. Bener ya? Harus jelas dong. Oke. Itu yang kedua. Nah sekarang nanti akan kita bahas ya. Sekarang poin yang ketiga. Oke. Poin yang ketiga. Biasanya orang kaya tahu mana yang lebih prioritas.
Jadi dia tahu mana yang prioritas, mana yang enggak prioritas. Mungkin banyak Bapak Ibu ada yang belum paham ya maksudnya. Prioritas ini artinya gini. Sesuatu hal yang lebih penting dalam hidup Bapak Ibu. Itu prioritas. Jadi yang lebih penting. Nah, pola pikir orang kaya biasanya tahu mana yang lebih prioritas, mana yang enggak prioritas. Makanya Bapak Ibu harus tahu mana nih kira-kira. Kayak contohnya gini. Sekarang boleh Anda lah. Kalau contoh dari prioritas, contoh. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu yang di Zoom, maupun yang di YouTube. Sekarang saya tanya sama Anda semua, sama teman-teman. Mana yang lebih prioritas antara main game dan makan? Ya, kayak Anda kan tahu jawabannya. Kalau saya nggak makan, pasti saya mati, sakit. Kalau saya nggak main game, nggak akan mati. Nah, berarti kan Anda tahu mana yang prioritas. Berarti kan makan. Nggak mungkin dong Anda jawabannya main game. Contoh kasusnya gini. Kalau misalkan ada orang yang jelek-jelekin Anda, teman-teman semua, di belakang Anda gitu. Ya, misalkan di belakang Anda, entah itu di komen YouTube Anda, entah itu di komen Facebook Anda, entah itu langsung nge-WA Anda, entah itu ngomongin di belakang. Ya. Nah, kalau seandainya ada orang yang ngejelek-jelekin Anda di belakang Anda, pertanyaan saya, itu prioritas Anda untuk pikirkan atau enggak? Coba. Ya, ini contoh kasusnya misalkan ada di belakang Anda yang ngejelek-jelekin Anda. Wah, dia mah nggak mungkin bisa sukses. Orang dianya juga kayak gitu. Wah, itu mah bisnis tahayul. Kalau yang benar itu kerja, misal. Wah, kamu tuh ditipu, kamu tuh dibodohi, kamu tuh kamu tuh dibego-begoi. Ah, pokoknya jelek-jelekin Anda aja. Saya ketika paham dengan itu, saya sekarang udah nggak pernah lagi kalau saya lebih prioritas nggak dipikirin kalau saya, ya. Kalau saya sendiri, saya tuh orangnya nggak pernah apa-apa main masukin ke hati gitu. Wah, Restu ngapain kamu? Kamu tuh sayang, punya bakat, ngapain kerja kayak gitu? Wah, bego-bego apa yang lain-lain. Saya nggak pernah dengerin. Dan bukan jadi prioritas saya untuk saya pikirin. Karena kalau saya pikirin itu mengganggu pekerjaan saya yang lain. Jadi saya sayang banget pikiran saya yang didesain kalau kata Parisiana selama 16 tahun dididik buat dapat ilmu dirusak gara-gara omongan orang lain. Nah makanya saya emang nggak mau pikiran saya yang bagus kayak gini, ya yang cerah kayak gini dirusak hanya dengan omongan orang gitu. Mungkin di antara Anda yang Pak saya lebih prioritas, ada nggak? Ya kalau enggak berarti Anda masih harus diperbaiki. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Ngapain Anda pikirin? Ya jangan, itu jadi nggak prioritas buat Anda. Coba yang kedua misalkan mana yang lebih penting bayar bayar hutang lebih prioritas nggak menurut Anda nih bayar hutang? Bayar cicilan mungkin? Cicilan mobil, cicilan rumah, masih ada yang nyicil juga mungkin. Nah kira-kira menurut Anda itu lebih prioritas atau enggak? Nah, mana yang lebih penting? Zoom sharing ya atau Zoom serong? Tergantung mana yang lebih prioritas buat Bapak Ibu. Oh, apa saya mau malam Jumat mending nyerong aja lah daripada sharing. Ya kan? Nah, ini pola pikir orang kaya beda loh. Ya, mana yang lebih penting mau ketemu teman-teman atau enggak? Itu Anda catat boleh di situ mana yang lebih penting nih. Mana yang lebih penting? eh Orang tua sakit, ya, amit-amit ya, misal ini anak sakit, kira-kira lebih prioritas atau enggak gitu.
Atau mau ketemu teman-teman, nongkrong. Ya, jadi Anda lebih paham mana yang lebih prioritas. Mana yang lebih penting, ikut training, pertemuan, atau enggak. Tergantung mana prioritas menurut Anda. Dan rata-rata orang-orang yang sukses di PTBS, dia tahu skala prioritas. Mana yang lebih penting menurut dia. Ketika dia ada training, dia ikut training dulu atau dia enggak. Dia ikut Zoom sharing dulu atau Zoom serong. Dia ikut home sharing atau home serong. Ya, tergantung mana yang lebih prioritas. Sekarang saya tuh sama Bapak Ibu tuh berdiskusi biar Anda tahu. Ya kan? Mana yang lebih penting? Mana yang lebih prioritas gitu. Nah, jadi Anda kan udah mulai paham sekarang. Nah, itulah pola pikir orang-orang kaya. Dia tahu skala-skalanya. Ketika Anda ada Zoom sharing, ada training nih, misalkan ada workshop, mana yang lebih penting? Ya, berarti tingkat pembelajarannya jauh lebih tinggi. Berarti workshop dulu. Ketika ada workshop, misalkan Anda lagi ada prospek nih, bebarengan, ada Zoom sharing, tapi ada meeting leader di atas, mana yang lebih penting? Ya, kalau Anda paham berarti good. Ya, yang lebih penting adalah betul tuh, Mbak Dewi. Yang lebih penting adalah meeting leader karena ada pasti sesuatu hal yang akan dibahas. Jadi kita harus tahu skala-skala prioritas mana aja yang lebih penting. Mana yang lebih penting? Mau prospek orang, ya, mau prospek orang gabung priority misal atau SLC. Ya kan? Kalau di otaknya duit, wah priority dong. Padahal dia nggak tahu pulang SLC bahkan ribuan priority dia bisa dapat. Nah, tahu kan sekarang kan? Nah, jadi Anda sekarang udah tahu standar prioritasnya. Terkadang member-member bahkan leader pun belum tahu mana yang lebih penting, ngantar istri ke pasar atau temenin prospekan atau ngedampingin mitra. Ayo, mulai meningkat nih pertanyaannya. Ya, nganter istrinya belanja ya atau dampingin mitranya. Nah, itulah pola pikir itu yang harus kita bentuk Bapak Ibu. Coba Anda dari orang-orang kaya, semua orang kaya pasti seperti itu. Nah, kadang kita nggak pernah ke situ. Kita nggak tahu masih menganggap bisnis ini sampingan. Makanya hasilnya pun dikesampingkan. Ya kan? Kalau saya dijadikan prioritas utama. Ya, apapun saya langsung misalkan lagi eh, nganter hari Minggu. Hari Minggu jadwal saya nganter anak saya les renang. Tapi lagi ada training. Oh, saya milih training. Malah dari hari Sabtu saya pergi. Ya. Jadi lebih prioritas. Kenapa? Mungkin apa ya? Itu udah dijadikan saya ini seorang profesional. Makanya nggak pernah meleset apa. Bahkan besok juga nih ada mungkin ada di sini kali ya. Ada nih calon mitra mau langsung ketemu Pak. Nanti ketemu saya di kantor jam 9. Oke, nanti kita ketemu. Tadinya saya mau pergi jadi nggak jadi. Nah, jadi Anda lebih tahu ya intinya gini. Intinya kalau Anda paham dengan prioritas ya, dengan prioritas dan enggaknya itu bisa membedakan hidup Anda mungkin 1 tahun ke depan antara bumi dan langit. Anda paham nih, paham tentang arti prioritas, perubahan Anda akan terasa mungkin 6 bulan 1 tahun ke depan. Lihat perubahannya. Ya kalau ibarat si A ini nggak pernah tahu nih skala prioritas, tapi si B dia tahu. Lihat perubahannya. Jauh. Oke, paham ya maksud saya ya. Oke, yang keempat. Ya, pola pikir orang kaya yang keempat. Tulis. Orang kaya selalu berpikir jangka panjang. Paham maksudnya? Orang kaya selalu berpikir jangka panjang.
Nggak pernah mikirin jangka pendek apa. Biasanya orang-orang jangka pendek ya udahlah gabung mah satu aja, coba aja dulu. Kalau orang yang udah berpikir jangka panjang, itu sayang. Anda hitung-hitungannya gini, potensi satu paket untuk bonus leadership itu flash outnya 1.200.000. Paham ya? 1.200.000 flash outnya. Dikali sebulan 36 juta. Dikali setahun 450 juta. Ya, ditambah reward motor cash, mobil cash, big mo cash, luxury 1,67 miliar. Berarti dalam satu paket itu bisa potensi 2 miliar. Belum ada bonus royalti, belum ada bonus kepemimpinan. Lebih dari mungkin 2,5 miliar dalam 1 tahun. Dia tahu jangka panjang. Makanya ketika gabung gak mungkin dia ambil yang satu paket. Minimal 7 paket. Karena tahu ini bisnis potensi jangka panjang, bukan bisnis main-main. Dan biasanya orang yang paham dengan potensi bisnis jangka panjang, dia ketika dapat motor, dia beliin motor. Karena tahu kalau gue beli motor biar cepat dapat mobil. Ya, ketika dapat mobil 150 juta, dia beliin mobil yang senilai 150 juta. Biar cepat dapat Pajero yang 500 juta. Beda sama orang yang pola pikirnya jangka pendek. Wah sayang Pak, mending beli mobil yang 100 juta aja, 50 jutanya bisa buat apa kek. Karena pola pikirnya masih, yang dia pikirin masih hidup dia sebulan 2 bulan ke depan. Dia nggak mikir bisnisnya jangka panjangnya. Padahal kalau dibeliin mobil yang jauh lebih bagus, itu mempercepat dia dapat Pajero. Itu mempercepat dia dapat luxury. Ada orang dapat Pajero, udah Pak, saya mah beli Fortuner aja lebih murah. Yang harga 300 juta kan lumayan Pak, ada sisa 200 juta. Yang dia pikirin sisa 200 jutanya, dia nggak tahu ada potensi uang 1 miliar di depan. Ngerti gak? Nah makanya kalau pola pikir orang-orang kaya tahu, dia berpikir jangka panjang. Pola pikir kita aja yang harus dirubah teman-teman. Paham maksud saya ya? Mungkin orang berpikir, wah Pak sayang Pak, saya ikut Jum, waktu saya habis terbuang 3 jam, 4 jam, 5 jam ke depan. Dia nggak tahu. Efeknya ikut Jum dari awal sampai akhir itu bisa buat ngerubah hidup dia buat seterusnya loh. Karena dia belajar. Karena investasi paling penting ini dari leher ke atas. Otak. Bener gak? Ilmu. Percuma kita punya uang 1 miliar, tapi kita nggak tahu cara mengelolanya. Yang ada habis dalam waktu sebulan, sisanya kismin lagi. Sisanya miskin lagi. Ya kapan kayanya? Kenapa orang kaya makin kaya? Kenapa orang kismin makin kismin? Karena pola pikirnya yang nggak mau dirubah. Yang dia berpikir dia cuma hidup sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Dia nggak mikirin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Wah, udah dapat mobil, udah kayak dapat sultan, udah semena-mena sama mitra, udah nggak mau bantuin mitra, prospek aja sendiri, ngomong seenaknya, udah nggak bisa. Berarti dia pola pikirnya masih pola pikir jangka pendek, bukan jangka panjang. Mitra itu aset, harus kita jaga, harus kita bantu, harus kita dampingi. Ya kan? Jadi jangan semena-mena kita udah dapat Pajero, lu prospek sendiri aja kan, gue udah dapat Pajero. Enggak gitu caranya. Berarti pola pikir dia masih jangka pendek. Dia nggak tahu dengan satu orang itu potensinya bisa jutaan orang loh. Ya dari satu orang itu potensinya bisa jadi jenderal suatu saat. Kita nggak tahu siapa jenderal di bawah Bapak Ibu. Siapa teman-teman di bawah Bapak Ibu. Entah itu orang langsung, orang kedua, orang ketiga, entah itu orang ke-10. Mungkin orang ke-100 di bawah Anda. Tapi kalau nggak kita dampingi, ya, nah itulah pola pikir kitanya harus dirubah. Kan beda. Ya mungkin OKB orang kaya baru jadi udah enak. Wah saya kan udah dapat penghasilan 5 juta tiap bulan. Dari leadership 10 juta tiap bulan. Udah enak, udah nggak pernah ikut Zoom. Ya udah nggak pernah mau belajar. Itulah pola pikir orang. Sebentar juga kismin lagi. Ya nggak bisa. Pola pikir kitanya harus mau dirubah. Tetaplah jadi orang kita yang dulu. Yang haus belajar, haus akan ilmu. Ya, mau dipimpin dan mau memimpin. Inilah konsep bisnis kita. Itu Bapak Ibu, ya.
4 hal pola pikir itu kalau Anda terapkan di kehidupan Anda, sukses di dunia akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gimana Bapak Ibu? Materinya emas semua? Insya Allah materinya daging semua ya, jadi bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Mungkin itu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya.